Saya melihat bahwa dengan cakupan coverage daripada kebijakan moneter bank sentral cukup komplit ya, dibandingkan dengan bank sentral seperti The Fed gitu ya. Cuman untuk saya melihatnya bahwa dari sisi statement sudah diungkapkan oleh Bank Indonesia bahwa sudah jelas dari rilis RDG per bulan bahwa Bank Indonesia sangat concern terhadap upaya untuk menyeimbangkan kondisi stabilitas makro dan juga upaya mereka untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Jadi menurut hemat saya bahwa yang kita perhatikan di sini adalah dari sisi indikator core inflation dan kedua adalah dari pergerakan rupiah. Dari sisi core inflation kita lihat masih terkendali bahwa kedepannya ada potensi untuk naik ke 4-5% year on year cukup terbuka. Kemudian dari sisi depresiasi rupiah juga masih bisa kita lihat terkendali di bawah 5%. Dan kalau kita melihat di semester 2 ini, apakah ada peluang inflasi inti bisa melonjak di atas 4-5% cukup terbuka. Namun dengan kita melihat bahwa harga BBM penugasan masih ditahan oleh pemerintah, kemudian tarif listrik juga masih manageable, kemudian dengan kita melihat saya kira core inflation masih bisa terjaga sesuai dengan target range dari bank sentral di 4-5%. Untuk nilai tukar ini yang cukup tricky karena kita melihat bahwa kemampuan dan kapabilitas Bank Indonesia untuk menahan suku bunga acuan ini sangat tergantung dari volatilitas eksternal. Dan kita lihat juga dengan volatilitas yang cukup tinggi ini di semester 2 bahwa ada juga potensi bahwa ekonomi global akan mengalami fenomena stagflasi gitu ya. Dan juga maka ini berakibat pada pace pelemahan rupiah yang akan menjadi lebih cepat dan ongkos dari Bank Indonesia untuk mengintervensi rupiah melalui pengurasan cadangan devisa juga menjadi lebih banyak. Sehingga dengan hemat saya, namun dengan sentimen ekspektasi ekonomi global yang sedang menuju resesi, saya kira tekanan untuk Bank Indonesia untuk dengan lebih tergesa-gesa untuk menaikkan suku bunga, saya pikir kedepannya akan lebih berkurang ya di semester 2. Dan Bank Indonesia masih akan mengandalkan instrumen atau tools lain seperti kenaikan daripada GWM yang dari Maret sampai bulan Juli ini sudah menyedot likuiditas atau ekses likuiditas di perbankan sebanyak 216 triliun rupiah dan diperkirakan akan bertambah penyedotan ekses likuiditas sebanyak 160 sampai 200 triliun rupiah di sisa tahun ini. Jadi saya pikir sampai akhir tahun masih ada ruang walaupun sempit bagi bank sentral untuk mempertahankan tingkat suku bunga di 3,5%. Sampai dengan akhir tahun masih ada ruang begitu ya untuk mempertahankan di level 3,5%. Tapi di satu sisi agresivitas untuk melakukan tapering off dengan instrumen-instrumen lain tentunya dilakukan oleh Bank Indonesia termasuk antara GWM dan juga pelepasan untuk SBN dan juga SBSN. Nah, dari kacamata Pak Wiwik dengan tapering off yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui instrumen lain di luar dari kebijakan moneternya, menaikkan GWM dan juga melepas SBSN nih Pak Wiwik, Anda melihat seberapa besar ini akan berpengaruh tentunya ke neraca likuiditas perbankan, Pak? Baik, jadi kebijakan BI sangat tertata dengan baik dalam memastikan tidak ada shock di pasar ketika BI membalikkan kebijakan relaksasi selama masa pandemik. Dan ini sudah diantisipasi oleh bank dalam penyiapan likuiditas, dalam penjagaan distribusi aset dalam tenor-tenor dan sebagainya. Dan BI melakukannya dengan pemberitahuan ke pasar dari jauh hari lalu, sehingga pasar mempersiapkan diri dengan kebijakan-kebijakan ini dengan ruang waktu yang sangat besar dan bisa menyokong pertumbuhan. Dengan kenyataan juga bahwa harga SBN beberapa hari ini juga masih naik. Jadi saya rasa pasar memang menanggapi aksi BI dengan sangat baik, Mas Gibran. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang saat ini terjadi dengan rupiah kita sempat menembus Rp15.000 per $1 Amerika Serikat, yang bisa dikatakan juga ini cukup tertekan, terdepresiasi terhadap nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat yang sangat signifikan di awal pekan lalu. Nah, Anda melihat apa sebenarnya yang harus diantisipasi dengan nilai tukar rupiah kita ini?
Jika kita perhatikan saat ini, rupiah masih berperforma dengan sangat baik mengikuti keadaan pasar dan tetap dengan nilai yang wajar. Jadi saya rasa dengan nilai wajar seperti ini serta bagus untuk menunjang aktivitas ekonomi yang mulai pulih akibat pandemi ini, Mas Gibran. Mhm. Jadi kalau dari nilai tukar saya rasa tetap sangat baik dan kalau kita lihat performa rupiah sebetulnya jauh lebih baik dari beberapa tempat lain bahkan ya. Mhm.